Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pangkat bulat negatif. Sebelumnya pada video yang sudah saya bagikan sebelumnya kita sudah membahas tentang pangkat bulat positif. Nah, di sini pangkat bulat negatif disebut juga sebagai negatif eksponen, di mana eksponen itu sendiri sebenarnya adalah pangkat. Nah, sebagai contoh di sini yang akan digunakan adalah penggunaan pangkat, misalnya di sini adalah 8/8. Baik, kita ambil contoh menggunakan papan yang ada di layar. Nah, jadi contohnya misalnya penggunaan pangkat bulat negatif itu teknik penghitungannya seperti apa gitu. Jadi saya ambil contoh di sini 8/8. Nah, 8/8 jika kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat, ini adalah 2/3 per 2/3. Dari mana dapat 2/3? Jadi 8 ini adalah 2 kali 4, kemudian 4 ini masih bisa dipecah dalam bentuk pemangkatan 2, yaitu 2 kali 2, sehingga 8 sama dengan 2/3 dibagi 8 berarti 2/3. Jadi 2 adalah basis, kemudian 3 yang ada di sini adalah eksponennya. Baik, saya rubah saja ke dalam bentuk yang lebih rapi ya, karena takutnya salah menerjemahkan angkanya. Jadi di sini 2/3 dibagi 2 di pangkat 3. Nah, pada video sebelumnya kita belajar tentang pangkat untuk bilangan bulat positif. Nah, ini kan sebenarnya adalah bilangan bulat positif ya, 2/3 ini bilangan bulat positif. Nah, ini bila kita bentuk ke dalam bentuk pemangkatan seperti rumus yang sudah ada di video sebelumnya, ini bisa dibentuk menjadi 2/3 dikurangi 3. Gitu ya. Kenapa? Karena ini memiliki basis yang sama sehingga kita bisa keluarkan angka 2-nya. Kemudian pangkat pembilangnya dikurangi oleh pangkat penyebutnya. Oke. Nah, dari sini ini hasilnya adalah 2/0. Dan apapun nilai basis yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Jadi 8/8 sama dengan 1. 2/3 dibagi 2/3 adalah 1. Nah, sekarang kita kembali ke topik kita di sini tentang bilangan berpangkat untuk bulat negatif. Nah, bila kita lihat di sini ada 2/3 dan ada min 3. Jadi di sini artinya ada 2/3 sama 2/-3. Gitu ya. Ada 2 pemangkatan di sini. Jadi ada 2/3 dan ada 2/-3. Nah, dari sini bisa diartikan bahwa pembilang yang ada di sini untuk pecahan yang ada di sini bahwa 2/3 ini tetap 2/3, namun jika 1/2/3 ini kan artinya sama ya, 1/2/3 ini sama dengan ini kan dikali 1, artinya 2/3 dikali 1 sama dengan 2/3, sehingga yang ada di sini 2/3 yang ada di bawah sini ini artinya sama dengan 1/2/3, sehingga ini bisa disimpulkan bahwa 1/2/3 ini sama dengan 2/-3. Nah, berarti 2/-3 itu artinya dengan 1/2/3. Berarti kalau saya menuliskan di sini, kalau misalnya 8/-3 ini artinya berapa? Berarti ini sama dengan 1/8/3. Kalau saya bilang 7/-2, ini artinya sama dengan 1/7/2. Oke, semoga jelas sampai di sana. Nah, di sini bisa dilihat di sini bahwa 2/3 yang ada pada pembilang ini tetap positif, pangkatnya menjadi 3,
kemudian yang ada di penyebut itu menjadi min 3. Oke. Ya baik, di sini ada soal yang terdapat di slide dan ini ingin saya revisi karena ada kesalahan di sana. Jadi oke baik, jadi di sini ada 81 dibagi min 3 pangkat 4. Itu hasilnya seharusnya nanti itu hasilnya positif ya di sini. Jadi bagaimana penghitungannya? Baik, di sini akan saya perlihatkan pada papan 81 bagi min 3 pangkat 4. Jadi 81 dibagi min 3 pangkat 4. Jadi yang pertama yang harus ditegaskan di sini ada perbedaan ketika ada tanda dalam kurung di sini. Kalau misalnya ada tanda dalam kurung artinya semuanya itu masuk dipangkatkan 4. Nah, jadi kalau min 3 pangkat 4 berarti minnya pun ikut dipangkatkan 4. Berbeda dengan kalau misalnya saya menuliskan min 3 pangkat 4 seperti ini. Maka yang min tidak akan masuk di dalam pemangkatan 4 gitu ya. Nah, untuk kasus yang ada pada soal, jika soalnya adalah 81 dibagi min 3 pangkat 4, 81 bila dibuat menjadi pangkat ini sama dengan kita pecah 81 berapa ya gitu. Berarti ini kan 9 dikali 9. Nah, 9 ini adalah 3 dikali 3, 3 dikali 3. Maka kesimpulannya bahwa 81 merupakan hasil dari 3 pangkat 4. Berarti 3 pangkat 4 dibagi min 3 pangkat 4. Nah, pertama, jika dilakukan suatu pemangkatan dan pangkatnya adalah bilangan genap, jadi 4 adalah bilangan genap, maka hasilnya pasti positif gitu ya. Hasilnya pasti positif. Tapi bila suatu pangkatnya adalah bilangan ganjil kemudian dipangkatkan dalam bentuk negatif seperti ini, maka hasilnya adalah negatif gitu. Jadi untuk sebagai informasi, jika eksponennya untuk suatu bentuk negatif ya, jika eksponennya adalah bilangan genap, hasilnya pasti positif. Tapi jika eksponennya adalah bilangan ganjil, ini hasilnya negatif untuk nilai basisnya adalah negatif. Ini untuk dengan syarat basisnya negatif. Oke, jadi jika basisnya negatif, maka ketika eksponennya adalah positif, maka hasilnya jika eksponennya adalah bilangan genap, maka hasilnya pasti positif. Tapi ketika basisnya negatif, kemudian eksponennya adalah bilangan ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Nah, oleh sebab itu, jika di sini dilihat, maka 3 pangkat 4 kemudian dibagi min 3 pangkat 4, karena ini negatifnya ikut dipangkatkan, pasti hasilnya adalah positif gitu ya, pasti hasilnya adalah positif. Nah, oleh sebab itu kita tidak perlu membuat nilai negatif di depan di sini. Jadi 3 pangkat 4 min 3 pangkat 4 berarti sama dengan 3 pangkat 4 dikurangi 4. Min 4 karena dia berada pada penyebut, sehingga 3 pangkat 0 sama dengan 1. Ini adalah hasil ketika bentuknya adalah 81 dibagi min 3 pangkat 4 seperti ini. Nah, sekarang bagaimana dengan bentuknya jika misalnya 81 dibagi min 3 pangkat 4. Ini ya. Jadi bagaimana bentuknya jika min 3 pangkat 4? Nah, karena min 3 pangkat 4 ini di luar pemangkatan, maka ini kalau dipecah sama seperti yang di atas, 3 pangkat 4 dibagi negatifnya keluar sendiri, kemudian 3 pangkat 4 tetap 3 pangkat 4. Oke, nah sekarang ini kita jabarkan, karena positif dibagi negatif hasilnya negatif, maka ini diam, negatifnya diam di luar seperti ini. Nah, kemudian 3 dibagi ini kita kembali ke bentuk pemangkatan positif sebelumnya. Jadi 3
pangkat 4 dikurangi 4. Maka negatifnya diam. 3 pangkat 4 dikurangi 4 hasilnya 3 pangkat 0. Hasilnya akhirnya adalah min 1. Oke, jadi jelas ya perbedaannya. Jadi kalau yang ada di dalam kurung adalah negatifnya, maka semuanya ikut dipangkatkan. Tetapi ketika negatifnya di luar, maka negatif tersebut tidak ikut di dalam pemangkatan. Berarti ini yang dipangkatkan 3-nya saja. Oke, semoga jelas. Kemudian sekarang kita ambil contoh yang lain, misalnya min 8 dibagi min 4. Min 8 yang ada di sana dibagi min 4. Nah, berarti min 2 pangkat 3 dibagi min 2 pangkat 2. Nah, sekarang negatif dibagi negatif, ini hasilnya kan positif. Nah, positif 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2, ini sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 2. Sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 2, 1, hasilnya adalah 2. Oke, ini sesuai. Oke, itu adalah contoh-contoh yang bisa kalian gunakan sebagai referensi. Kemudian kita lihat slide selanjutnya. Nah, jadi di sini ketika terdapat nilai 7 pangkat 4 dibagi 7 pangkat 4, artinya 7 pangkat 4 untuk pembilangnya yang ada di atas sini dan penyebut dapat dinyatakan dalam bentuk 1/7 pangkat 4. Ini untuk yang penyebutnya ya, atau dapat juga dituliskan sebagai 7 pangkat min 4. Nah, jadi 7 pangkat 4 yang ada di pembilang ini artinya sama dengan 7 pangkat 4. Tapi untuk penyebutnya 1/7 pangkat 4 ini bisa dituliskan menjadi 7 pangkat min 4. Nah, di sini jika A merupakan himpunan bilangan real di mana A bukan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N. Nah, kita lihat pada contoh berikut ini. Oke, kita ambil contoh di sini ada 2 pangkat min 1 dipangkatkan min 1. Nah, ini jika kita pecah ke dalam bentuk sederhana, saya pakai warna yang berbeda. Nanti di sini, jadi ini sama dengan 1 per, nah 2 pangkat min 1 yang ada di sini, ini sama dengan 2 pangkat 1. Oke, karena udah ada 1 per di sini. Jadi ini sama dengan 2 pangkat 1. Nah, sekarang yang ini yang akan dipangkatkan min 1. Nah, berarti sekarang kita sudah punya nilai ini yang akan dipangkatkan min 1. Berarti ini sama dengan 1/2 pangkat 1. Nah, jadi min 1 yang ada di sini ini sudah menjadi 2 pangkat 1. Jadi ini sudah menjadi penyebut di sini. Nah, sekarang ini yang akan kita sederhanakan bahwa 1/1/2 pangkat 1 itu sama dengan berapa? Jadi 1/1/2 pangkat 1 ini kan berarti tetap nilainya, jadi 1 ini sama dengan 1/1. Jadi 1 dibagi setengah artinya 1/1 dibagi setengah. Nah, kalau kita akan melakukan mencari hasil dari pembagian pecahan seperti ini bisa dibalik, yang akan dibagi ini dibalik, jadi 1/1 dikali penyebutnya menjadi pembilang, kemudian ini tinggal dibalik seperti ini. Jadi hasilnya adalah 2/1 sama dengan 2. Jadi hasil dari 2 pangkat min 1 dibagi min 1 ini hasilnya adalah 2. Nah, misalnya di sini kita punya contoh kasus. Nah, contoh kasus di sini yang pertama 2 pangkat min 3. Berarti 2 pangkat min 3 ini sama dengan 1/2 pangkat 3. Itu jawaban yang pertama ya. Kemudian
Yang kedua, saya pakai papan saja 2A pangkat min 4. 2A pangkat min 4 ini sama artinya dengan 2 dikali A pangkat min 4. Ini sama dengan 2 dikali 1 per A pangkat 4 sama dengan 2 per A pangkat 4. Nah, ini adalah hasil penyederhanaan dari pemangkatan tersebut. Jadi 2A pangkat min 4 itu pemangkatannya menjadi 2 per A pangkat 4. Soal selanjutnya di sini ada 1 per 5P pangkat 1. Jadi 1 per 5P pangkat min 1. Oke, coba saya cek dulu 1 per 5P pangkat min 1. Oke, jadi ini kalau disederhanakan menjadi 1 per 5 dikali 1 per P pangkat min 1. Nah, ini kita bisa turunkan lagi 1 per 5 dikali ini 1 per 1 dikali 1 per P pangkat min 1. Nah, ini bisa dituliskan 1 per 5 dikali 1 per. Nah, P pangkat min 1 seperti kita ketahui bahwa dia akan berubah menjadi positif ketika dia berada di penyebut. Nah, jadi kita dibagi lagi P pangkat 1. Nah, gitu ya. Nah, jadi 1 per P pangkat min 1 ini sama dengan 1 per 1 per P pangkat 1. Nah, ini bisa disederhanakan lagi 1 per 5 dikali 1 dibagi 1 per 1 per P1 ini sama dengan 1 per 1 dibagi 1 per P pangkat 1 ini sama dengan, ini kita hitung dulu, 1 per 5 dikali P pangkat 1 per 1 sama dengan P pangkat 1 per 5. Oke, jadi hasil akhirnya untuk soal 1 per 5 P pangkat min 1 ini sama artinya dengan P1 per 5. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal terakhir. Di sana ada 2A pangkat min 3 dibagi P pangkat min 74. 2A pangkat min 3 dibagi P pangkat min 74. Coba kita cek. 2A pangkat min 3, 2A pangkat min 3 per P min 74. Oke, nah sekarang ini kita cari bentuk sederhananya. 2A pangkat min 3 ini sama dengan 2 dikali A pangkat min 3 dibagi P pangkat min 74. Ini artinya A pangkat min 3, 2 dikali A pangkat min 3 dibagi P min 74. Nah, karena ini negatif, berarti ini bisa kita katakan 2 dibagi A pangkat 3. Karena A pangkat min 1 per 3 ini sama dengan 1 per A pangkat 3. Jadi 2 dibagi A pangkat 3 ini dibagi lagi dengan 1 per P pangkat min 7. Min 74. Jadi ini dibentuk lagi ke dalam bentuk yang sederhana, berarti 2 per A pangkat 3 dikali, tinggal dibalik posisinya, P pangkat min 74 dibagi 1. Ini sama dengan 2P pangkat min 74 dibagi A pangkat 3. Ini adalah bentuk akhirnya. Oke, jadi itu beberapa teknik untuk penyelesaian contoh kasus yang ada di layar. Semoga bisa membantu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.